Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Prediksi Fisika. Ini adalah lanjutan dari persiapan PAT Fisika kelas 10. Di part 3 ini kita akan membahas materi tentang impuls dan momentum. Ya, sebelum ke soalnya, jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya belajar juga bersama kita di channel Prediksi Fisika. Oke, langsung lanjut ke soalnya ya. Jadi untuk soal yang pertama, di sini ada sebuah bola bermassa 400 gram bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon menuju seorang pemain. Kemudian pemain menendang bola searah gerak bola semula, sehingga kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Impuls yang dialami adalah, nah jadi di sini kita gambarkan sketsanya ya. Jadi kan di sini ada bola. Nah, awalnya ini ya V1. Jadi awal mulanya jadi bola ini ditendang misal bergerak ke kanan. Nah, dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, setelah mencapai pemain kedua ya, nanti ternyata bolanya itu ditendang lagi searah sama kecepatan gerakan semulanya. Berarti bisa kita gambarkan kalau awal mulanya bolanya bergerak ke kanan, maka nanti yang kedua juga sama-sama bergerak ke kanan. Seperti itu ya. Jadi ini dipahami, ini juga berlaku ya. Karena apa? Kecepatan itu termasuk vektor gitu ya. Jadi harus memperhatikan bagaimana arah-arahnya. Nah, terus cara menghitungnya tinggal masukkan ke impuls itu adalah perubahan momentum ya. Nah, jadi walaupun di sini kan kita tahu bahwa impuls itu F delta T atau gaya dikali waktu. Tapi kan di sini nggak ada gaya, nggak ada waktu. Nah, itu nanti bisa dicari dengan delta P atau perubahan momentum, yaitu massa dikali perubahan kecepatan. Nah, tinggal kita masukkan aja massanya di sini 0,4 ya kan, terus V2-nya delta V berarti kan sama aja V akhir dikurangi V awal. V akhirnya yaitu 5, V awalnya dikurangi 2 gitu ya. Udah, terus tinggal kita hitung nanti ketemunya yaitu 1,2 Newton sekon. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini yang perlu adik-adik perhatikan di sini yaitu arah kecepatannya diperhatikan ya. Kalau ke kanan berarti itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Gitu aja simpelnya. Terus lanjut yang nomor 2, benda bermassa 100 gram bergerak dengan laju 5 meter per sekon. Untuk menghentikan laju benda tersebut, gaya penahan F bekerja selama 0,2 sekon. Besar gaya F adalah, nah, jadi gimana? Jadi di sini sama, kita pakai namanya impuls adalah perubahan momentum. Jadi di sini kan kita menggunakan itu. Impuls adalah perubahan momentum, makanya impuls di sini ini kita uraikan menjadi F delta T gitu ya. Nah, di sini udah ada massa, berarti di sini massa 100 gram ya kan. Terus di sini bergerak awal mulanya lajunya 5 meter per sekon. Terus pengen diberhentikan, maka kalau pengen diberhentikan maka V akhirnya pengen 0. Jadi dari 5 meter per sekon pengen diubah menjadi 0 meter per sekon gitu. Terus delta T-nya ya ini ya 0,2. Tinggal kita masukkan aja. Nah, tinggal ini kan F delta T sama dengan M. Nah, ini V2 min V1. Terus F kali 0,2 sama dengan 0,1. V2-nya tadi 0, terus dikurangi 5. Nah, maka nanti ketemu F-nya yaitu negatif 2,5 Newton. Nah, jangan bingung. Di sini ada tanda negatif, maksudnya apa? Di tanda negatif di sini berarti gaya penahannya ya, itu arahnya berlawanan sama kecepatannya, kecepatan dari bola yang datang tadi. Misal,
bolanya tadi bergerak ke kanan atau bendanya tadi bergerak ke kanan, maka nanti menahannya itu ke arah kiri gitu loh. Makanya nanti supaya bolanya jadi berhenti. Terus soal yang nomor 3. Jadi yang isinya ada bola A bermassa 4 kg bergerak ke kanan ya. Kecepatannya 10 meter per sekon. Terus yang bola B 2 kg dari kiri, tapi kecepatannya 5 meter per sekon, terus terjadi tumbukan lenting sebagian. Nah, E-nya ya, atau koefisien restitusinya yaitu 0,4. Nah, kecepatan bola A setelah tumbukan adalah, jadi di sini saya gambarkan dulu sketsanya ya. Dia di sini ada bola A, namanya VA-nya 10, jadi bola A bergerak kanan, massa 10, kecepatan 10, massanya 4, terus bola B bergerak ke kiri. Nah, di sini langsung saya tuliskan bahwa VB-nya itu negatif 5, karena bergeraknya ke kiri, gitu aja. Karena apa? Kecepatan adalah vektor. Terus tinggal massa sama dengan 2 kilo. Nah, terus kita pakai yang pernah saya bahas di video sebelumnya, yaitu tentang tips 1, yaitu tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Nanti adik-adik misal pengen lebih lanjut bisa cek di video tentang tipsnya. Terus kita lanjut di sini. Kemarin saya menggunakan persamaan yang ini ya. Jadi bahwa ada namanya konstanta baru, yaitu saya tambahkan bahwa MA kali VA ditambah MB kali VB per MA ditambah MB, gitu ya. Nah, maka tinggal kita masukkan aja. Tinggal kita masukkan nilainya. Oke, nah MA ya, MA-nya 4 kali 10 ditambah 2 dikali negatif 5. Jadi di sini VB-nya kita tulis negatif ya, karena tadi bergerak ke kiri. Udah tinggal kita kalikan 4 kali 10, 40. 2 kali negatif 5 min 10 kan ya. 4 tambah 2, 6. Udah. Maka nanti ketemunya yaitu 5. Jadi C-nya adalah 5. Terus untuk mencari di sini kecepatan bola A setelah tumbukan bagaimana? Gampang. Tinggal kita pakai persamaan yang ini. VA aksen sama dengan C ditambah E dikali C min VA. Jadi jangan lupa pakai yang ini bersamaannya. Kalau nanti mau mencari VB, kalau mencari VB berarti apa? Tinggal ini aja diganti, VA-nya ini diganti dengan VB. Terus di sini jadi VB aksen gitu aja. Tinggal kita masukkan C-nya 5 ya, E-nya restitusinya 0,4 kan ya. Terus dikali 5 min 10. Jadi 0,4 kali min 5 kan jadi 2 ya. Nah, negatif 2. Maka tinggal 5 kurangi 2. Berarti 3 meter per sekon. Nah, di sini VA aksennya adalah positif. Kalau ditanyakan arah geraknya berarti kemana? Jadi ini arah geraknya yaitu ke kanan. Karena bernilai positif. Kalau ini nanti misal nilainya negatif, berarti setelah tumbukan bola A itu bergerak ke kiri. Kalau negatif. Tapi ini kan positif. Berarti setelah tumbukan bola A ini masih bergerak ke kanan. Nah, terus misal ada soal seperti ini lagi, misal nanti massanya sama, terus termasuk terjadi lenting sempurna, nah, maka nanti kecepatan setelah tumbukan itu tuh kecepatan yang saling bertukar. Jadi misalnya cara cepatnya kayak gitu. Jadi ketika ada massa benda yang sama, lenting sempurna, maka nanti kecepatan setelah tumbukan yaitu kecepatannya bertukar. Misal ini aja contohnya ini misal ini kita anggap massanya sama ya. Misal ini di soal ini massanya sama. Terus kecepatannya ini ya. Nah, maka nanti ketika ini lenting sempurna, terus massanya sama, maka nanti setelah tumbukan kecepatannya ini akan bertukar. Berarti maka VA aksennya nanti jadi 5, negatif 5 maksudnya. Terus yang VB-nya menjadi 10. Nah gitu. Jadi bertukar. Kalau tadi masanya sama, terus lenting sempurna. Jadi nggak usah dihitung panjang seperti ini. Tapi kalau masanya sama lenting sempurna, bisa digunakan
cara tadi, yaitu kecepatannya ditukar. Terus soal yang nomor 4, sebuah granat massa 1 kg mula-mula diam, kemudian meledak ya, menjadi 2 bagian. Yang 1/4 sama 3/4. Nah, terus yang bagian 1/4 itu terlontar ke kiri dengan kecepatan 300 meter per second. Yang ditanyakan pecahan yang 3/4-nya kecepatannya berapa. Nah, ini misal sketsanya dulu ya. Jadi awal mulanya, ini misal ya granat itu masih utuh kan ya. Nah, kan granatnya utuh, diam berarti V-nya 0 kan ya. Terus masanya M besar. Terus tiba-tiba pecah menjadi 2 ya ini ya. Di akhirnya tiba-tiba pecah menjadi 2. Ada M1, ada M2. Nah, yang ini misal ini yang 1/4 kilogram, nah, bergeraknya ke kiri. Nah, maka nanti di sini kita tuliskan negatif 300. Terus yang V2 ini belum tahu berapa. Ya, kita tulis tanda tanya dulu. Nah, terus kita hitung. Pakai apa? Kita menghitungnya pakai hukum kekekalan momentum. Bahwasanya apa? Momentum awal sama dengan momentum akhir gitu loh. Nah, kita lihat di sini. Jadi ketika momentum awal ini bagaimana? Nah, momentum awal ini, momentum kita kan udah tahu momentum itu massa dikali kecepatan. Nah, tinggal kita lihat bahwa momentum awalan ini ya. Jadi tinggal kita lihat, oh massanya ini, massa utuh. Terus V-nya ini, yaitu 0. Terus pas di akhir, momentumnya ada 2, yaitu ada yang 1 sama 2 ya. Jadi yang ada yang 1/4 kilo sama 3/4. Sama tadi. Di massa yang pertama dikali kecepatan pertama ditambah massa kedua dikali kecepatan kedua. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita samakan yaitu bahwa kekekalan momentum awal sama dengan momentum akhir. Tinggal kita masukkan ini tadi ya. Jadi 1 kali 0 ya. Karena V-nya 0. Terus ini 1/4 massa yang pertama dikali negatif 300. Nah, ini negatif 300 karena arahnya tadi ya ke kiri. Terus ini tinggal 3/4 kali V2. Ya. Sini 0 ya. 0 sama dengan ini jadi negatif 75 ditambah 3/4 V2. Nah, maka nanti ketemunya yaitu ya. Jadinya V2-nya yaitu 100 meter per second. Nah, di sini tandanya positif. Kalau tandanya positif berarti nanti ketika meledak, setelah meledak granat itu yang bagiannya yang 3/4 bergeraknya ke kanan. Gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Terus yang nomor 5. Sebuah bola dilepaskan dari ketinggian 9 meter. Setelah menumbuk ke lantai, bola memantul dan mencapai ketinggian 4 meter. Hitunglah koefisien restitusi, pantulan, dan ketinggian setelah pantulan kedua. Nah, caranya gimana? Ingat bahwa koefisien restitusi itu bisa kita gunakan dengan cara kita cari dengan cara ini, yaitu akar H1 per H0. Maksudnya gimana? H1 itu maksudnya ketinggian setelah pantulan pertama, H0 itu ketika bolanya itu masih dalam ketinggian awal atau mula-mula. Atau intinya di sini tuh yang di atas itu adalah ketinggian setelah, terus kalau yang bawah itu ketinggian sebelum aja. Gampangnya itu. Nah, kan ketinggian sebelumnya kan itu kan yang awalnya kan 9 meter. Terus ketinggian setelah memantul itu adalah 4 meter. Berarti tinggal 4/9. Akar dari 4/9. Jadi kita akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Terus untuk mencari yang pantulan keduanya ya sama. Tinggal kita bandingkan ya. Pakai akar ini ya. Jadi tinggal kita bandingkan akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1. Jadi kayak gini sama. Kita bandingkan aja. Jadi karena pantulan yang kedua ini, ketinggian pantulan kedua berarti dibandingkan sama ketinggian pantulan yang pertama. Atau tadi yang saya katakan bahwa ketinggian sebelum, ketinggian sesudah per ketinggian sebelum. Terus tinggal kita masukkan ya, akarnya kan hilang kan ya. Kan akarnya hilang, bisa kita hilangkan. Terus jadi H1 per H0 sama dengan H2 per H1. Tinggal kita masukkan H1 4, H0 9, H2 kita cari, H1 4. Nah, maka nanti tinggal kita hitung, berarti ketemunya yaitu kali silangan ya. 4 kali 4, 16. 9 kali H2, 9. Maka nanti H2-nya di 16/9.
Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah bagian ketiga dari materi impuls dan momentum ya. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti nanti akan kita lanjut ke yang part 4. Jadi ditunggu saja ya. Oke. Oke, sekian. Jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman ya supaya bisa belajar bareng kita di channel ini. Ya, kurang lebih sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.